Oke, kembali lagi bersama channel YouTube saya, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya sudah membeli sebuah ONT. ONT ini saya beli di Shopee dengan harga yang sangat murah, teman-teman. Nanti teman-teman bisa search atau bisa saya akan sertakan link pembeliannya di deskripsi. Ini ONT ini sudah saya nyalakan dan sudah saya uji dari beberapa hari yang lalu. Nih, seperti ini penampakannya ya. Jadi ini sudah saya nyalakan dari 3 hari yang lalu, sudah saya coba dan saya sudah uji. Dari segi kestabilan jaringan juga bagus, dari segi pancaran sinyal juga bagus. Kalau yang seri seperti ini kalau yang dulu-dulu ini mirip dengan versi F663 ya, F663 versi 3A yang itu ya, karena ini antenanya ini ada di samping ini. Jadi meskipun ini antenanya pendek, tetapi dia sinyalnya, pancaran sinyalnya itu sangat gini teman-teman ya, sangat bagus. Terbukti saya sudah coba dari 3 hari yang lalu dan tidak tidak pernah sampai putus ininya, sambungan ke WiFi ini. Dengan jarak sekitar 10 meter sampai 15 meter masih aman dia ya. Dan dari segi stabilan ini bagus teman-teman ya, dengan harga yang bisa dikatakan murah. Nah, semoga nanti ini produk dari ini berkelanjutan dan selalu harganya tidak naik lagi ya, karena biasanya ketika brand-brand atau merek-merek atau tipe yang lainnya itu ketika sudah laku di pasaran dia harganya akan naik. Semoga ini tidak akan naik harganya ya, karena ini harganya lumayan murah dan tentunya ONT ini sudah ada izin postelnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini modelnya yaitu Xpon AZV67 ya. Ini sudah ada barcode untuk pengecekan postelnya ya. Di sini sudah ada keterangan ininya juga, dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan ya. Ini sudah ada ininya, izin postelnya teman-teman ya. Dari sekian banyak ONT yang sudah terdaftar postel itu hanya ini yang paling murah teman-teman. Tetapi walaupun harganya murah, tetapi ini tidak murahan teman-teman, karena fungsinya sangat bagus, semua berfungsi dan sangat normal ya. Ini dari brand Aztec ya. Aztec ini brand lokal Indonesia. Namun ini hardware-nya kemungkinan tetap dari Cina ya. Seperti itu. Nih, teman-teman bisa lihat penampakannya sama seperti F663 ya, versi 3A itu ya. Ini antenanya di samping, kemudian sebelah belakang ada tombol power, kemudian jack powernya, kemudian ada USB 4 LAN GB tentunya. Dan ini mungkin untuk ininya ya, teleponnya nih ya. Seperti itu. Dan untuk port ponnya itu menggunakan port pon biru ya. Sini bisa lihat. Nih, kemudian menggunakan adaptor 12 volt ya, 1 ampere. Ya, ini Xpon ya teman-teman ya. Jadi Xpon itu bisa dipakai untuk OLT GPON maupun OLT EPON ya. Seperti ini. Ini kalau saya bandingkan sama persis dengan F663 versi 3A ya. Ini seperti ini. Ya, ini sudah postel teman-teman. Jadi sudah diuji oleh pihak terkait ya. Seperti itu. Ini harganya murah, sudah lengkap dengan adaptornya juga sudah ada di pilihan variasinya. Nanti teman-teman jika berminat bisa saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Teman-teman bisa cek di link di deskripsinya. Nih, sebelah sini ada rongga-rongga udaranya teman-teman ya. Jadi ketika ada rongga-rongga udara ini, jadi sirkulasi hawa panas di dalam ONT ini dia keluar teman-teman ya. Jadi rongga udara ini sangat penting sekali, karena mengingat setiap ONT atau setiap modem itu pasti dia panas teman-teman, panas. Nah ketika banyak rongga udara ini jelas akan panas itu akan terurai ya, seperti itu. Sebelah atasnya juga banyak tombol lubang-lubang rongga udaranya. Di sini juga sudah berbahasa Indonesia ya. Ada power, pon, bukan bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris kayaknya nih ya. Nih, LAN pad masih ya. Oke, di sini ada tombol reset, kemudian ini ada, coba saya cek lagi, kemungkinan ini WPS. Ini WPS, kemudian ini untuk mematikan atau menyalakan WiFi-nya ya. Contoh saya pencet di sini.
dia akan mati untuk indikator WiFi-nya ya. Nih, berfungsi nih semua teman ya. Nih, antenanya kecil tetapi sinyal pancarannya itu bagus. Nih, sudah izin postel ya. Oke. Untuk settingannya sama saja seperti ONT yang sudah ada di pasaran. Jadi bahkan ini lebih lebih simple untuk settingannya ya. Teman-teman jika nanti mau membeli link ONT yang seri ini tentunya sudah postel dengan harga yang murah. Nanti saya akan sediakan link pembeliannya di deskripsi ya. Oke. Untuk settingannya teman-teman ya, di sini saya akan coba jelaskan sedikit saja. Untuk pertama kali teman-teman itu hubungkan dulu koneksi WiFi-nya ke handphone teman-teman atau ke laptop ataupun PC teman-teman ya. Jadi ini saya forget dulu karena saya tadi sudah sempat konekkan. Nah, di sini saya konek ulang. Nah, untuk passwordnya itu adalah Indonesia ya. Indonesia. Jadi ini adalah password dari ONT Asset Tech itu ya. Susah ngomongnya, cuman nanti teman-teman pasti tahu itu. Harganya murah sekali ini soalnya. Mungkin masih promo atau gimana, saya kurang tahu. Dan semoga ini harganya tetap ya. Nah, setelah terhubung ke ONT-nya, teman-teman ketik di sini 192.168.1.1 ya. Nah, sudah masuk ini Asset P67 versi 3 ya. Ini adalah ONT dari Asset P. Tampilannya seperti ini, sama seperti GM220S atau sama seperti CTE F663, sama seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk ini login super adminnya dia di penjualnya itu dikatakan admin ya. Cuma saya coba enggak mau. Nah, saya coba menggunakan super admin, kemudian passwordnya itu adalah support admin, kemudian login, mau dia. Berarti yang benar super adminnya adalah super admin, kemudian support admin ya, seperti itu. Dari model Asset P67 versi 3, kemudian ini hardware-nya versi 9, phone serial number ini CTE. Jadi ini menggunakan chipset CTE kayaknya ya teman-teman ya. Kemudian di sini bootloader-nya versi 1. Nah, untuk pertama kali teman-teman harus setting di mode Create One ya. Nih, seperti ini. Jika sudah ada, teman-teman bisa dihapus dulu ya. Nah, kalau saya sudah tambahkan tadi, nih di sini ada LAN 1 saya centang, LAN 2 SSID 1 saya centang. Kemudian saya pilih yang TR069 internet. Kemudian baru masukkan dari username PPPoE teman-teman ya. Ini saya modenya mode PPPoE. Ini passwordnya masukkan juga sama seperti yang di Microtik teman-teman ya. Usernya dan passwordnya untuk PPPoE-nya ya. Habis itu tinggal di submit aja, selesai. Untuk settingan PPPoE-nya. Kemudian untuk WLAN-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini menggunakan country-nya ada Indonesia, jelas tidak ada ya teman-teman. Jadi kita pakai default saja ya. Kemudian ini bandwidth-nya bisa disetel juga, channelnya juga sama seperti ONT yang lainnya ya. Kemudian di SSID setting, di sini teman-teman bisa melihat mengganti dari SSID ininya, ONT ini ya. Kemudian security-nya di bawah. Nah, ini security-nya ya. Security-nya tinggal dihapus saja, kemudian diganti, sudah bisa teman-teman ya. Nah, untuk remote manajemennya ini sudah bisa ya. Terbukti saya akan coba di sini dulu cari user untuk tes saya ya, untuk untuk user ininya saya PPPoE saya ya ini. Jadi ini saya akan akses menggunakan IP lokal dari PPPoE saya. Nah, kemudian paste di sini ya di Chrome, kemudian kita akses. Nah, saya coba logout dari sini dulu. Saya logout di 192-nya. Kemudian saya mau masuk menggunakan remote address-nya ya. Apakah bisa? Coba saya ulang. Nah, bisa teman-teman. Berarti ini bisa di remote ya teman-teman ya. Tidak harus. Saya coba disconnect dulu ini ya. Saya disconnectkan. Saya menggunakan terhubung ke internet menggunakan koneksi LAN saya ya, yang terhubung ke komputer. Kemudian saya akan
akses menggunakan IP dari remote PPPoE saya ya. Saya enter, bisa teman-teman. Berarti ini untuk remote manajemennya bisa ya teman-teman ya. Jadi ini super admin, kemudian bawahnya itu support admin ya. Ini super adminnya. Dan enter, tidak bisa, berarti harus login ya. Itu kebanyakan ONT yang sudah di di remak ininya, firmware-nya itu tidak bisa di enter ya teman-teman ya. Beda kalau memang ONT yang sudah bawaan dari sononya itu kita masukkan username dan passwordnya, habis itu tekan enter, dia sudah langsung mau teman-teman. Itu perbedaannya ya. Nih, jadi yang jelas ini ONT ini sudah bisa di remote ya, seperti ini ya. Jadi hanya seperti itu aja settingannya, sangat gampang dan sangat simpel sekali. Tidak perlu repot-repot. Modem ONT ini harganya sangat murah dan tentunya sudah postel ya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi, jika teman-teman ingin membeli ONT ini, saya akan sediakan link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, tanpa panjang lebar video ini saya akan akhiri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya.